Yeho, selamat datang di Cut Vlog. Kali ini Mimin akan mengulas film yang bergenre thriller dengan judul film A Simple Favor, di mana film ini diadaptasi dari sebuah novel karangan Darcy Bell, kemudian dikemas menjadi sebuah film yang apik oleh seorang sutradara Paul Feig dan dibintangi beberapa tokoh ternama seperti Anna Kendrick, Blake Lively, dan Henry Golding. Yo, tanpa basa-basi lagi, relax sejenak, siapkan imajinasimu. Enjoy. Di awal film, terlihat seorang wanita yang bernama Stephanie Smother. Statusnya saat ini adalah seorang janda gelis yang memiliki satu anak. Dan juga merupakan vlogger YouTube yang suka berbagi resep makanan sambil menceritakan rutinitasnya. Di tempat sekolah anaknya Stephanie, di sini sambil menunggu anaknya pulang sekolah, ia juga memiliki hobi yang suka memotret. Di sisi lain terlihat juga wali murid yang kerjaannya suka saling menggosip. Ia membicarakan Stephanie, seorang ibu yang suka sok sibuk memoto. Setelah pulang sekolah, terlihat anak Stephanie yang bernama Miles. Ia masih ingin bermain bersama teman dekatnya Nikki. Tapi Stephanie tidak bisa membawanya tanpa izin dari orang tuanya. Hingga tibalah ibunya Nikki. Terlihat dengan gaya modis elegan perfeksionis dan yang pasti sangat wangi. Ia bernama Emily Nelson. Nikki, anaknya meminta ibunya Emily untuk mengajak Miles bermain bersama. Karena ia tidak bisa menolak, ia pun mengajak Stephanie untuk sekalian datang ke rumahnya. Sesampai di rumah Emily, Stephanie kagum dengan kemewahan yang dimiliki oleh Emily. Ia juga menanyakan lukisan yang tampak vulgar yang dipajang di ruangan tamu. Emily mengatakan kalau lukisan itu adalah dirinya. Baginya, pelukisnya seorang yang cabul dan terlalu terobsesi dengannya. Sambil membuatkan minuman wine, Emily bercerita kalau 10 tahun lalu suaminya adalah seorang penulis yang terkenal. Tapi saat ini sudah tidak lagi dan beralih menjadi pengajar. Ia juga memberitahukan kalau salah satu buku bestsellernya dengan judul buku Kegelapan Saat Fajar. Dan kebetulan Stephanie pernah membacanya di saat ia sedang galau dan merasakan jadi single mother. Emily menanyakan kenapa Stephanie bisa sampai menjanda. Ia juga bercerita kalau suaminya mengalami kecelakaan maut. Di saat itu ada saudara tirinya di dalam mobil dan juga ikut tewas bersama suaminya. Tapi di balik kemalangan itu, ia masih bisa membiayai kehidupan anaknya karena mendiang suaminya memiliki asuransi jiwa. Stephanie tiba-tiba kagum dengan tato yang ada di tangan Emily. Emily menjawab, ya, ini berasal dari kesalahan terburuknya yang pernah ia lakukan. Tibalah suami Emily yang bernama Sean. Keesokan harinya, di taman sekolah, Stephanie sedang memantau anaknya bermain. Hingga tak lama, Emily datang. Di sini diam-diam Stephanie memoto Emily, tapi Emily yang sadar, ia marah. Ia meminta Stephanie segera menghapusnya. Jika tidak, ia akan membuang kameranya. Stephanie yang kaget dengan kepribadian sensitif Emily, ia pun langsung segera menghapusnya. Stephanie juga heran, bagaimana bisa Emily seorang wanita yang memiliki ketegasan dalam bertindak. Emily mengatakan, untuk seorang wanita harus memiliki sifat itu. Jika tidak, ia akan diinjak-injak dalam hal apapun. Kembali di rumah Emily, kini hubungan mereka semakin dekat dan Stephanie juga memberikan kenangan berupa gelang untuk Emily. Di ruangan tamu, seperti biasa, sambil menegak khamar yang kadar alkoholnya lebih berat, terlihat juga kalau Stephanie sudah mulai dalam kondisi mabok. Di sini, Emily mengajak berbagi cerita pengalaman gelap yang pernah mereka lakukan. Jelas saja Stephanie menolak, tapi Emily memulai duluan. Ia bercerita kalau beberapa bulan lalu ia sedang berpesta dan melakukan threesome bersama suaminya Sean. Stephanie shock, tapi Emily tetap memancingnya. Stephanie yang terpancing, ia bercerita waktu SMA di saat ayahnya meninggal, ada seorang pria yang wajahnya hampir mirip dengan ayahnya. Ternyata ia adalah saudara tirinya yang bernama Chris. Di saat itu ia merasa kesepian hingga tanpa sadar melakukan hubungan intim pada Chris. Emily yang kaget, ia mengejeknya dengan mengatakan, beralih di rumah Stephanie.
Keesokan harinya, setelah ngeplok, ia mendapat telepon dari Emily. Di sini Emily meminta tolong untuk menitipkan anaknya Nikki, karena saat ini ia sedang ada urusan pekerjaan untuk keluar kota. Sedangkan suaminya saat ini sedang merawat mertuanya yang sakit di London. Setiba di sekolah, Stephanie menjemput anaknya dan juga Nikki untuk pulang ke rumahnya. Kemudian menjelang sore ia mengirimkan pesan untuk Emily, tapi tak ada jawaban. Hingga esok hari ia mencoba menghubungi kantor Emily, tapi jawaban mereka kalau Emily sedang pergi ke Miami. Hingga 2 hari kemudian, Stephanie mencoba menghubungi Sean, suaminya Emily. Di sini Stephanie mengatakan kalau anaknya sudah bersamanya selama 2 hari, tapi Emily tak ada beritanya. Keesokan harinya, setiba Sean ke rumah Stephanie. Seon yang bingung kenapa Emily tak ada kabarnya. Tapi Stephanie mengatakan jika sudah 3 hari tidak ada berita, alangkah lebih baiknya melaporkan pada kepolisian. Kini kepolisian telah datang ke tempat Stephanie. Mereka menjelaskan kronologisnya dan kondisi terakhir kali mereka berbincang dengan Emily. Di sini polisi menanyakan siapa keluarga Emily, tapi Seon mengatakan Emily tak punya keluarga dan juga orang tuanya telah meninggal. Setelah kepergian polisi, Seon bercerita kalau Emily memiliki kepribadian misterius. Ia sangat privasi dan tak suka dipoto. Meskipun ia bersamanya, tapi rasanya ia tak pernah menjangkau Emily. Di perusahaan desainer di mana tempat Emily bekerja, Stephanie datang untuk menemui bos Emily. Ia masih penasaran keberadaan Emily. Setibanya bos Emily, ia mengatakan kalau ia tidak tahu apa yang dilakukan Emily ke Miami. Hal itu sudah biasa untuk posisi Emily di perusahaannya, dan ia pun langsung meninggalkan Stephanie. Di dalam kesibukan setiap karyawan, Stephanie melihat ruangan Emily, ia diam-diam langsung masuk tanpa sepengetahuan siapapun. Ia masih mencari petunjuk mengenai keberadaan Emily. Di bawah kolong meja sambil mengumpat, Stephanie tanpa sengaja melihat foto yang tampak sama dengan Emily, dengan tulisan di bawahnya "Gotta have faith". Setelah mendapat satu petunjuk, ia pun langsung bergegas kabur. Kini Stephanie bersama Seon dengan petunjuk yang ia dapatkan. Ia berusaha memajang foto Emily dimanapun. Sedangkan di sisi lain, terlihat wali murid masih saja sibuk menggosipinya. Kini di rumah Emily, karena anak mereka menjadi teman dekat, Stephanie berusaha menyiapkan makanan untuk Seon dan anak-anak mereka. Tak lama seorang detektif pun datang. Detektif mengatakan kalau tak ada jejak pesawat yang terdampar kalau Emily pergi ke Miami. Detektif juga menanyakan apa ada tanda ciri khas Emily pada tubuhnya. Seon mengatakan kalau Emily memiliki tato api di pergelangan tangan kirinya dan juga cincin di jemarinya. Situasi keberadaan Emily semakin membingungkan. Kini di rumah Stephanie dalam vlognya, ia sambil bercerita kisahnya tentang kehilangan sahabatnya Emily yang saat ini tidak ada beritanya. Kembali di rumah Emily, ketika Seon bersama Stephanie, tak lama Seon mendapatkan telepon dari kepolisian kalau keberadaan Emily telah ditemukan. Stephanie dengan vlognya, ia juga bercerita pada penontonnya kalau saat ini sahabatnya Emily telah ditemukan. Tapi sayangnya, ini adalah berita sedihnya karena Emily Nelson ditemukan dalam kondisi sudah meninggal. Setelah dari pemakaman, kini di dalam rumah Emily, terlihat beberapa wali murid turut menyesal atas tindakannya yang selama ini tidak mensupport Stephanie untuk mencari Emily. Di sini, mereka juga ternyata diam-diam suka menonton vlog milik Stephanie. Setelah acara duka, di sini Stephanie berusaha menguatkan Seon yang sangat terpukul atas kehilangan istrinya. Dalam pelukan turut dukanya hingga tanpa sadar membuat libido mereka mendadak meningkat dan membuat hubungannya menjadi lebih intim. Keesokan harinya, masih di rumah Emily, setelah hubungan Stephanie dan Seon menjadi lebih intens, kali ini Stephanie diberi kepercayaan oleh Seon untuk bebas keluar masuk di rumahnya, hingga ia mencoba memindahkan lukisan Emily. Di ruangan pakaian Emily, Stephanie mulai tergoda dengan pakaian mewah milik Emily. Ia mencoba menggunakannya, tapi tiba-tiba suara bel berbunyi. Seorang detektif datang kembali. Di sini, detektif datang bukan untuk menemui Seon, melainkan Emily sendiri.
sahabat dekat terakhirnya. Ia menanyakan apakah Emily terakhir kali suka terlihat depresi atau sering terjadi keributan pada rumah tangga mereka. Tapi penjelasan Stephanie, rumah tangga mereka terlihat harmonis dan Emily tak pernah terlihat depresi. Tapi detektif mengatakan hasil otopsi menjelaskan kalau Emily pecandu alkohol berat dan juga pengguna heroin. Tak sampai di situ, detektif mengatakan sebelum Emily hilang kalau Sean telah mengambil $4 juta uang asuransi atas nama Emily. Stephanie kaget karena ia takut kalau detektif malah mencurigainya karena saat ini ia terlihat dekat bersama Sean setelah meninggalnya Emily. Kini di ruangan makan, di sini tampak wajah kesal Stephanie pada Sean. Seon menanyakan gimana kabar anaknya di saat jam sekolah. Nikki mengatakan kalau ia melihat ibunya di luar pagar ketika jam istirahat. Tapi bagi Seon, Nikki hanya anak kecil yang belum bisa move on dari ibunya. Setelah Stephanie mengantar anak-anak mereka di dalam kamar, terlihat di meja kamar tersebut ada gelang milik Emily yang pernah Stephanie berikan padanya. Di dalam kamar, Stephanie menanyakan apa alasan Sean mengambil asuransi jiwa milik Emily sebelum kehilangan Emily. Sean mengatakan itu karena dirimu. Ketika Emily tahu kalau Stephanie hidup dari uang asuransi suaminya, ia meminta Sean mengambil polis asuransinya demi anaknya Nikki. Karena ketika itu mereka sangat membutuhkan uang. Kini Seon dengan tegas mengajak Stephanie untuk tinggal bersamanya. Tapi Stephanie yang tak bisa menolak, ia mengatakan kalau ia tidak bisa melakukan hubungan threesome seperti yang pernah diceritakan Emily sebelumnya. Seon kaget. Ia mengatakan itu hanyalah kebohongan Emily saja. Jelas itu tak pernah terjadi. Dengan sejuta ungkapan perasaan Seon untuk Stephanie, kali ini Stephanie tertarik untuk tinggal bersamanya. Dengan semangat baru Stephanie, ia langsung bersiap mengemasi barang milik Emily untuk dilelang. Setelah selesai, dan tiba-tiba pakaian Emily kembali seperti sedia kala. Keesokan di saat Stephanie sedang mengantar anak pulang dari sekolah, Nikki mengatakan kalau ada map dari ibunya untuk Stephanie. Setiba di rumah, Stephanie langsung membuka map tersebut. Terlihat foto Stephanie bersama suaminya dan saudara tirinya dengan tulisan Brother Fucker. Tiba-tiba suara teleponnya berdering. Setelah diangkat, anehnya lagi terdengar suara yang sama dengan Emily dan mencaci makinya. Brother Fucker. Ia juga mengatakan kalau dirinya tak menyangka kalau Stephanie berwajah polos tapi berhati licik dan telepon tersebut pun langsung ditutup. Di depan lukisan Emily, Stephanie yang kaget dan bingung apa yang baru saja terjadi padanya. Ia teringat kalau dirinya pernah menceritakan sebelum kematian suaminya. Suaminya tampak curiga kedekatan Chris terhadap Stephanie. Suaminya juga curiga kalau Miles bukan anak kandung darinya, melainkan dari Chris, saudara tirinya. Hingga suaminya mengajak Chris untuk menyelesaikan masalahnya berdua. Tapi setelah itu ia malah mendapatkan kabar kalau suaminya dan Chris telah meninggal dalam kecelakaan maut. Stephanie tampak menyesal dan menangis karena kesalahannya, tapi Emily yang memberikan semangat dengan menciumnya. Kembali Stephanie saat ini, ia menyadari ada tulisan pada lipatan kanvas lukisan. Setelah dibukanya, terlihat nama pelukisnya. Stephanie tak membuang kesempatannya langsung menuju ke tempat pelukis tersebut. Setelah sampai, pelukis menanyakan kenapa Stephanie membawa lukisannya. Stephanie mengatakan kalau pemilik lukisan yang bernama Emily telah meninggal. Si pelukis bingung, sebelumnya ia mengucapkan bela sungkawanya tapi ia mengatakan kalau nama di lukisan tersebut bukanlah Emily, melainkan Claudia. Si pelukis mengatakan kalau dirinya membenci si penipu Claudia. Saat itu, ia tergila-gila pada keindahan yang ada pada Claudia, sampai ia tak peduli kalau lukisannya tak ada yang membelinya. Bahkan, ia rela membiayakan kuliahnya dan memberikan semua uangnya, tapi tiba-tiba si penipu itu malah menghilang. Singkatnya, ia langsung memberikan baju pertama milik Emily yang dibawa dari masa remajanya. Di baju itu ada petunjuk berasal dari wahana danau Squaw Lake Bible. Tapi sebelum itu ia menyarankan untuk hati-hati menelusuri masa lalunya Claudia. Di perjalanan menuju wahana danau, setelah sampai ia berperilaku seperti seorang sponsor.
Kemudian ia meminta staf di sana untuk menunjukkan foto-foto lama perjalanan wahana tersebut. Di dalam gudang, ia membuka album foto tahun 1996 hingga ia menemukan tampak wajah anak kecil yang kembar dan hampir menyerupai wajah Emily dengan nama Hope and Faith McLendon. Di sini, Stephanie langsung menghubungi setiap nomor telepon yang terdaftar dengan nama McLendon. Hingga ia pun dapat menemukannya dan menyamar menjadi pembersih rumah. Setelah sampai, terlihat juga sebelah rumah tua yang terbakar. Di sini terlihat Nyonya McLendon yang sudah memiliki gejala pikun, tapi ia tetap mengizinkan Stephanie untuk membersihkan rumahnya. Terlihat foto anak remaja kembar yang memiliki wajah yang sama. Stephanie perlahan mendekati Nyonya McLendon. Ia menanyakan apakah anaknya bernama Hope dan Faith. Nyonya McLendon menjawab, "Iya, dia anakku yang berasal seperti utusan dari neraka." Stephanie sambil menunjukkan poster sebelumnya. Ia menanyakan, apa ia yang bernama Faith? Tampak kesal wajah ibu tua ini sambil mencaci makinya dengan mengatakan, akibat dirinya sisi dari rumahnya terbakar hingga membunuh suaminya. Tak lama itu, tiba-tiba Pak Tua penjaga kebun datang dan Stephanie pun langsung bergegas pergi. Di tempat pusat informasi, Stephanie langsung mencari berita kebakaran sekitar 20 tahun lalu. Di sini tertulis berita 2 orang remaja kembar menghilang setelah kebakaran yang mematikan. Kini perlahan, semua mulai terungkap. Stephanie langsung memulai vlognya dengan judul spesial edisi jalan-jalan. Di sini, ia yakin kalau Emily akan menonton channel YouTube-nya. Ia mengatakan kalau saat ini ia masih mencari tahu kematian sahabatnya Emily. Ia juga pergi ke wahana danau di mana ternyata tempat tersebut masih satu danau di mana jasad Emily ditemukan. Tak sampai di situ, di sana ia melihat foto-foto jurnal yang lama dan ia menemukan foto Emily di saat masih kecil. Ia juga mengatakan ternyata Emily memiliki nama tengah yaitu Claudia. Persis seperti harapan Stephanie, di lain tempat Emily tampak marah saat nonton live-nya dengan beberapa kata penutup. "Emily, kau memiliki saudari kembar. Aku yakin itu. Dimanapun kau berada, aku harap kau melihat video ini." Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Di dalam resto, Sean sedang sibuk menelpon. Tiba-tiba datang seorang wanita. Jelas saja Seon kaget. Tepat di depannya ada sosok istrinya Emily Nelson yang ia tahu sudah meninggal. Ia menanyakan kenapa Emily tega melakukan semua ini, padahal ia sampai berduka atas kematian Emily. Tapi Emily menjawab kalau ia memiliki sejuta alasan. Ia mulai lelah dengan pekerjaannya. Ia juga membutuhkan uang dari asuransi jiwanya untuk anak mereka, Nikki. Saat ini gaji mengajarmu tak cukup untuk semuanya. Emily juga menegaskan, aneh rasanya seperti yang orang katakan. 90% seseorang yang ditinggal kekasihnya di saat meninggal akan meniduri sahabatnya setelah pemakaman. Jadi, persetan dengan dukamu. Dan Emily langsung mengeluarkan senjatanya sambil mengatakan, apa Seon mencintai Stephanie? Thing to me. Good. It's not that hard. Setiba Seon di rumah, ia kaget kalau Stephanie telah memanggil pihak asuransi yang mengurusi kematian Emily. Stephanie mengatakan kalau Emily memiliki saudari kembar. Baginya, mungkin yang mati di danau adalah saudarinya. Tapi Seon mengatakan pada pihak asuransi kalau ia tidak tahu sama sekali kalau Emily memiliki saudari kembar. Baginya, Emily memiliki privasi yang sangat terjaga. Pihak agensi asuransi akan tetap melakukan klaimnya, tapi sebelum itu mereka akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu bersama pihak kepolisian. Sekarang Stephanie ingin memancing Emily keluar dari persembunyiannya. Sambil nge-live di channelnya, ia mengatakan sebentar lagi ia akan berkunjung ke pemakaman Emily. Di tempat pemakaman, tepat seperti prediksi Stephanie kalau Emily akan mendatanginya. Di atas nisan sambil menyeduhkan wine kesukaan Emily.
Stephanie menanyakan bagaimana tentang kembaran Emily, tapi sebelum itu ia juga menegaskan jangan berbohong kali ini karena ia sudah menemui ibunya Emily. Emily mengatakan sebenarnya ia memiliki 3 kembaran, yaitu Faith, Hope, dan Charity. Saat itu Charity meninggal dalam kandungan, jadi hanya dia dan Faith yang hidup sebagai saudari kembar. Menurut analisa Stephanie, dengan fanatisme keluarga Emily, ia yakin ketika usia 16 tahun kalian merasa terperangkap. Kemudian kau dan Faith ketika sedang bersenang-senang menikmati masa remaja, tapi karena sosok ayah kalian yang fanatik dan posesif, ia pasti mencaci maki karena perilaku buruk kalian. Kemudian Faith yang marah, ia mengajakmu untuk membakar ayah kalian yang ada di bagian sisi rumah. Setelah kejadian itu kalian pergi dan menghilang, persis sesuai dengan berita yang ia baca. Lantas Emily, bagaimana kalian setelah itu bisa berpisah? Emily mengatakan ia terpaksa harus berpisah setelah menjadi buronan sosok kembar pirang. Karena kondisi mereka terlalu mencolok dan sangat mudah untuk ditemukan. Saat itu kami tak suka dipoto karena berbahaya bagi kami. Sebelum berpisah kami membuat tato api dan hati sebagai pengingat Charity. Setelah berpisah aku memiliki kehidupan yang menyenangkan, termasuk memiliki sepasang suami dan juga anak. Kemudian 14 tahun berlalu, Faith menghubunginya melalui Facebook dan mengajaknya bertemu di danau tempat kenangan masa remajanya. Tapi tak disangka, Faith sebagai pencandu heroin kali ini, ia memaksaku dengan meminta uang $1 juta. Jika tidak, ia akan mengancam akan melaporkan kejahatan mereka di masa remajanya. Bagi Faith itu tak masalah untuknya, karena dia memang tak memiliki apa-apa. Sedangkan aku, banyak hal yang harus aku pertaruhkan termasuk anakku Nikki. Ia berjanji akan menjual rumah dan memberikan uangnya untuk Faith. Di sini, kejadian setelah itu Emily tak menceritakan kisah sebenarnya pada Stephanie. Faith mengajak Emily berenang ke danau. Dalam kondisi itu, Emily yang tak punya pilihan lain, ia terpaksa harus membunuh saudarinya dengan cara menenggelamkannya. Berbeda cerita saat ini, Emily mengatakan pada Stephanie kalau ia sangat menyesal setelah bangun tidur keesokan paginya, ia melihat saudarinya yang tenggelam karena frustasi dan bunuh diri. Tapi untuk masalah manipulasi, katanya semuanya adalah idenya Seon. Karena ia pikir dengan kondisi ekonominya saat ini, jika asuransinya cair, mereka berencana akan pindah ke luar negeri. Tapi Emily tak percaya karena ia menyaksikan sendiri bagaimana Seon berduka. Bahkan Seon pernah mengatakan kalau Emily suka berbohong. Emily dengan santai ia mengeluarkan rekaman percakapan terakhir kalinya bersama Seon, di mana Seon mengatakan hubungannya dengan Stephanie hanya sebatas sesaat. Ia hanya memanfaatkannya saja demi mengasuh anaknya. Keesokannya, diam-diam Stephanie melaporkan kalau Seon adalah pelaku penipuan dalam memanipulasi asuransi. Ia pun jadi tersangka. Ia kemudian langsung menemui Stephanie, tapi Stephanie tak menghiraukannya. Tapi Seon mengatakan jika Stephanie sebelumnya ada bertemu dengan Emily, ia berharap jangan percaya sedikit pun perkataan Emily. Baginya Emily sangat lihai dalam memanipulasi kebohongan. Sedangkan di sisi lain, Emily sengaja melukai wajahnya. Kemudian ia melaporkan kasus KDRT dan pemaksaan untuk memanipulasi polis asuransi. Kini Seon ditangkap dan terancam dideportasi ke negara asalnya Inggris jika terbukti bersalah. Setelah waktu berlalu, tiba-tiba Seon datang ke rumah Emily. Seon datang untuk berkunjung menemui anaknya Nikki. Di sini, Seon marah karena merasa sudah dibohongi selama ini. Bahkan Seon tidak mengetahui kalau Emily memiliki saudari kembar. Di sisi lain, Stephanie sambil nge-live di channel YouTube-nya. Ia mengatakan setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Begitu juga Emily dan Seon. Saat ini, ia hanyalah wanita naif. Setelah selesai, Stephanie datang dengan membawa pistol dan masuk ke rumah Emily. Seon yang kaget, tapi Stephanie langsung mengacungkan pistolnya ke arah Seon. Stephanie kesal karena ia merasa hanya menjadi objek permainan keluarga mereka saja. Seon berusaha menenangkan Stephanie, tapi Stephanie yang kesal langsung menembakinya. Tapi terlihat Stephanie menyesal atas perbuatannya dan membuang pistolnya. Berbeda dengan Emily, masternya dalam berbohong. Ia menyadari perbuatan Stephanie dan Seon hanyalah sandiwara dan langsung menyuruh Seon untuk
terbangun. Emily mengatakan ia sudah menyadari sedari awal. Sejak ia menemukan mix rekaman polisi yang tersimpan di rumahnya, ia sudah tahu kalau Sean, Stephanie, dan polisi sudah bekerja sama untuk mencari bukti pengakuannya agar bisa membuat nama Sean bersih kembali. Kini giliran Emily yang mengeluarkan senjatanya. Stephanie yang kaget. Ia menegaskan kalau polisi sudah ada di luar. Tapi Emily tetap santai. Ia sudah menghubungi polisi dengan menggunakan nama Stephanie kalau saat ini Emily sedang bersama tempat wali murid berkumpul. Dan Emily langsung menembaki Sean. Stephanie yang kaget. Ia meminta Emily untuk tenang dan berharap tak akan membunuh dirinya. Tapi Emily mengatakan, ya, aku bisa membunuh ayah dan saudari kembarku. Tapi rasanya aneh jika aku tidak bisa membunuh seorang sahabat yang berani meniduri suaminya. Stephanie mengingatkan, semuanya menjadi tidak baik-baik saja setelah ini. Emily, aku ini seorang ibu yang berjuang keras dan aku juga seorang vlogger. Bagaimana jika kau masuk ke dalam channelku? Dengan hasil pengakuan kejahatanmu, aku yakin subscriberku akan bertambah hingga 1 juta. Emily hanya tertawa. Tapi Stephanie menegaskan, bagaimana jika kita collab saat ini? Karena kau tahu, sekarang aku sedang melakukan siaran langsung dan aku juga menyimpan kamera di antara kancing pakaianku. Seketika itu juga Emily kaget dan suara sirene mobil polisi sudah tampak terdengar. Ia pun langsung bergegas kabur, tapi Stephanie berusaha menghentikannya. Emily tak punya pilihan sambil mengacungkan senjatanya ke arah Stephanie. Tiba-tiba ia pun tertabrak. Seorang yang menabrak ternyata salah satu dari wali murid. Emily, inilah akibatnya jika kau berani mengusik sekumpulan emak-emak The Gang. Kini Emily ditangkap dengan kasus pembunuhan dan penipuan. Sedangkan 6 bulan kemudian, sesuai harapan Stephanie, ia pun berhasil mendapatkan 1 juta subscriber di channel YouTube-nya. Film ini pun berakhir. Sekian dari Mimin, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi, tetap stay tune. See you. In my car, wake up in a bar, I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm